beberapa menit ke depan kalian. Royal juga ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hari ini momen yang tepat karena pada hari ini juga selain tadi Hari Kebebasan Pers Sedunia, hari ini adalah siaran perdana kami secara online. Hari ini Potter-Watch Indonesia hadir ke ruang dengar kalian semua. Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Hari ini Royal akan membahas mengenai Menteri Sihir Indonesia. Beberapa hari lalu Royal bertemu dengan Menteri Sihir Indonesia di kantornya di Kementerian Sihir Indonesia. Pada saat tiba, Royal dijemput langsung oleh Miss Bella. Miss Bella gayanya seperti sedikit-sedikit Umbridge begitu, tapi nggak terlalu galak. Royal langsung diantar ke ruangan Menteri Sihir Indonesia untuk mewawancarai beliau. Oke, Royal akan menceritakan bagaimana kronologi kejadian hingga Royal bisa mewawancarai beliau. Ketika masuk di ruangannya, Royal melihat beliau dari jauh memakai pakaian batik. Tentu saja karena ini Indonesia, jadi beliau menggunakan batik. Karena menurut beliau batik adalah identitas beliau yang sangat kuat dari Indonesia. Tahu tidak ciri-ciri Menteri Sihir Indonesia? Beliau itu orangnya tinggi, terus mungkin agak berkulit putih. Di meja kerjanya ada sebuah foto perempuan yang tidak tahu siapa itu. Beliau tidak ingin menceritakan siapa sebenarnya foto yang ada di meja kerja beliau. Sebelum menjadi Menteri Sihir Indonesia, beliau adalah duta atau ambasador di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang keparanormalan dan aktivitas sihir lainnya. Beliau mengatakan bahwa menjadi Menteri Sihir adalah cita-citanya waktu kecil. Beliau adalah seorang anak yang tinggal di daerah pedesaan yang mempunyai keinginan yang kuat agar bisa menjadi panutan bagi yang lain. Tapi tahu tidak, sebenarnya beliau ini sangat pemalu. Tetapi setelah beliau menamatkan dirinya dari Hogwarts, beliau langsung ikut tes masuk ke Kementerian Sihir. Beliau awalnya masuk menjadi Auror. Kemudian setelah menjadi Auror, beliau dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mewakili Kementerian Sihir Indonesia di sana. Setelah masa tugasnya selesai di sana, beliau langsung kembali lagi ke Indonesia. Dan setelah kembalinya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau langsung diangkat menjadi Kementerian Sihir Indonesia, menjadi Menteri Sihir Indonesia. Beliau menceritakan kepada Royal begitu beratnya menjadi Menteri Sihir pada zaman-zaman awal kemerdekaan. Memang beliau adalah beliau ini sudah tua sekali sebenarnya. Karena beliau memang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, tapi muka beliau itu seperti umur 20 tahunan. Seperti ABG. Sebenarnya sih kata-kata yang tadi itu diinginkan agar diceritakan buat Potter-Watcher seluruh Indonesia. Royal sepertinya setelah siaran ini akan mendapat surat peringatan karena membuat pabrik. Beliau itu sangat lucu. Selain tadi beliau itu sangat pemalu, tapi sebenarnya orangnya lucu. Beliau kalau diajak bicara tidak mau berhenti kecuali kita berhenti berbicara. Setelah ditanya-tanya apakah beliau sudah mempunyai seorang istri, tapi beliau mengatakan tidak katanya. Terus dari situ Royal melihat ada sebuah foto di meja
kerja beliau sebuah foto perempuan, tapi beliau tidak ingin menceritakannya. Apakah itu istri beliau atau pacar beliau atau ibu beliau? Royal sendiri tidak tahu. Kurang lebih Royal mewawancarai beliau sekitar 45 menit karena beliau sangat padat jadwalnya, karena beliau ingin melanjutkan kerja beliau yang banyak. Kemudian ada patung sebenarnya bukan patung, itu berbentuk seperti tugu yang bertuliskan magic is might, sihir itu sakti. Di Kementerian Sihir Indonesia begitu banyak penyihir yang berlalu lalang ingin mengurus kerja-kerja mereka. Ada juga beberapa magel yang bisa dilihat. Royal sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan magel, maksudnya bisa masuk ke dalam Kementerian Sihir Indonesia. Setelah berjalan-jalan di sekitar Kementerian Sihir Indonesia, akhirnya Royal harus balik ke studio Potterwatch Indonesia. Dan itu beberapa perjalanan Royal, cerita Royal tentang Menteri Sihir dan kementeriannya. Minggu depan Royal akan membahas topik-topik yang lain seputar Harry Potter atau seputar Kementerian Sihir Indonesia atau seputar timeline di Twitter, atau nanti kita ketemu lagi minggu depan tetap bersama Royal dalam acara ini. Dan sekali lagi Royal ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Maaf jika ada salah-salah kata, memang kesempurnaan hanya milik Dia yang di atas. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan, Potter Watchers. Setelah ini Royal akan memutarkan beberapa original soundtrack dari Deathly Hallows Part 2. Part 1. Terima kasih Potter Watchers telah mendengarkan siaran perdana kami ini. Semoga kami meminta bantuan dari bukan bantuan, kritik, saran bagi kami agar kami dapat